Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Karunia iman dan kesehatan serta kesempatan yang diberikan kepada kita semua hingga pada malam hari ini, di malam ke-16 bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih berkenan untuk hadir di tempat ini dalam rangka untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat secara berjamaah yang barusan kita selesai melaksanakannya, dan insya Allah sebentar kita akan lanjutkan dengan salat tarawih dan salat witir juga secara berjamaah. Yang kedua, saya secara pribadi juga bersyukur kepada Allah akhirnya bisa kembali hadir di tempat ini. Sekedar ingin mereview, saya tahun 2020 pertama kali masjid ini dibangun, Pak. Jadi pertama kali dibangun masjid ini, dan dulu paman saya Bapak Haji Muhammad Saleh SH itu yang menjadi ketua pembangunan masjid. Jadi banyak hadir di tempat ini, dan kendati pun kondisi masjid ini masih darurat, belum selesai, itu sudah digunakan oleh masyarakat di sini untuk salat 5 waktu di sini, termasuk kemudian melaksanakan salat tarawih. Saya tidak tahu entah tahun 2001 atau 2002 pertama kali dilaksanakan salat tarawih di sini, tapi saat itu saya masih sering di sini untuk melaksanakan salat, termasuk sapu-sapu masjid, termasuk kemudian azan 5 waktu. Saya kemarin waktu 20 tahun yang lalu kurang lebih itu di sini, Pak, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesungguhnya saya sebuah kesyukuran bisa kembali hadir di sini setelah 20 tahun, dan alhamdulillah, masya Allah, saya lihat masyarakat di sini penduduknya semakin padat. Kalau tahun 2000 itu, Pak, 2000 maksud saya, tahun 2000 itu penduduknya masih yang di depan saja, blok A, blok C, itu yang padat. Yang belakang ini masih kosong dulu, Pak. Ini pertama kali masjid dibangun. Alhamdulillah keadaannya sudah seperti ini, dan masyarakatnya alhamdulillah juga sudah banyak. Kita sama-sama berdoa, harapannya masyarakat di sini, masyarakat hidup dalam keadaan rukun, damai, tentram, dan sejahtera. Semoga senantiasa dalam naungan barakah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga pada kesempatan yang mulia ini, saya memohonkan keikhlasan kita semua untuk mendoakan paman saya Haji Muhammad Saleh SH yang sudah almarhum, yang pertama kali sebagai ketua pembangunan masjid di masjid ini. Saya mohonkan semoga dosa-dosa beliau diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal kebaikan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melewati 15 bulan Ramadan, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kemudian meningkatkan kemampuan kita. Karena kondisi terbaik seorang muslim itu ada pada bulan Ramadan, dan kondisi paling baik di antara yang terbaik yang dimiliki itu di akhir-akhir bulan Ramadan. Itu yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia. Bukan justru di akhir-akhir bulan Ramadan itu justru kita mengendor. Justru di akhir-akhir bulan Ramadan itu kita harus menguat. Kita harus tunjukkan performance terbaik kita. Jadi kalau ada 12 bulan yang kita lewati, kondisi terbaik yang harus kemudian kita miliki itu adalah di bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini begitu dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dekatnya kita dengan ampunan Allah, dekatnya dengan rahmat Allah, dekatnya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat disayangkan kalau itu kemudian kita tunjukkan dengan amal yang
yang biasa-biasa saja, tidak bisa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim yang tentu mengharapkan ampunan, rahmat dan ridha Allah, maka kita harus menyongsong itu, menyongsong kemuliaan ini dengan melipat gandakan amal kebaikan yang kita lakukan. Kita luruskan niat kita sehingga kemudian kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan kondisi paling terbaik hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Ramadan yang menjadi milik kita adalah Ramadan sekarang dan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Tahun depan belum tentu menjadi milik kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak ada jaminan dari Allah kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Tidak ada jaminan. Oleh karena itu yang Allah berikan kepada kita tahun ini, maka kita maksimalkan segala sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah kemudian menjadikan bulan ini menjadi sayyidus syuhur, menjadi penghulu para bulan, di mana keutamaannya sudah banyak disampaikan oleh para penceramah-penceramah sebelumnya. Bahkan kemudian para ulama menjelaskan kalau seandainya penduduk kubur itu, orang yang sudah dalam liang lahat itu diminta untuk kemudian bisa hari di muka bumi barang satu hari, maka mereka akan meminta mereka bisa berada satu hari saja di bulan Ramadan. Nah, kita kemudian Allah beri kesempatan kepada kita untuk berRamadan, maka jangan sekali lagi, jangan kemudian kita sia-siakan bulan ini. Mari kemudian kita bertunjukkan amal yang terbaik yang kita miliki. Harapannya kemudian Allah kemudian mengampuni dosa-dosa kita dan menerima seluruh amal kebaikan kita dan menggolongkan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, bahwa sesungguhnya kemuliaan bulan Ramadan itu karena Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Quran itu Allah muliakan Ramadan ini Allah muliakan karena pada bulan ini Allah turunkan Al-Quran, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada malam Al-Quran itu diturunkan, Allah katakan khairum min alfi syahrin. Kebaikan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, itu kenapa? Karena Al-Quran Allah turunkan pada bulan Ramadan, sehingga kemudian Al-Quran ini Allah muliakan. Bahkan malamnya pertama kali turunkan itu kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qadr khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Kadang ada sering bertanya, kenapa Al-Quran itu pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar? Sebagaimana disampaikan oleh Nabi, malam Lailatul Qadar itu kan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Terus kita peringati malam nuzul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Sebagaimana tadi protokol menyampaikan besok malam kita akan memperingati malam nuzulul Quran, malam diturunkan Al-Quran. Tetapi Allah katakan malam Al-Quran itu diturunkan itu di 10 malam terakhir pada malam Lailatul Qadar. Nah, penjelasannya adalah malam Lailatul Qadar sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Quran surat Al-Qadar, itu adalah Allah turunkan Al-Quran itu secara sekaligus dari Lahul Mahfuz ke langit dunia. Jadi itu diturunkan itu pada malam Lailatul Qadar yang kemudian dikawal oleh ribuan jutaan bahkan miliaran malaikat bersama malaikat Jibril, diturunkan ke langit dunia. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, yakni terjadi malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pastinya Nabi mengatakan cari di 10 malam terakhir. Terus yang kita peringati tanggal 17 Ramadan itu apa? 17 Ramadan itu pertama kalinya Nabi kita menerima wahyu dari malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril menurunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad SAW, kurang lebih dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Pertama kali malaikat Jibril menurunkan Al-Quran itu surat Al-Alaq itu terjadi pada tahun 610 kenabian, ketika Nabi kita sementara bersendiri di Gua Hira. Kemudian turunlah surat Al-Alaq. Karena itu yang kita peringati. Menurut para ahli sejarah itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Itu yang dimaksud dengan nuzul Quran. Ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang berkenaan dengan Al-Quran itu pasti mulia, termasuk malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu dikatakan sebagai penghulu para malaikat. Kenapa? Karena beliaulah yang menyampaikan Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menjadi penghulu malaikat. Begitupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi Sayyidul Anbiya, sebagai penghulu para nabi. Padahal Nabi kita itu nabi terakhir. Umurnya juga pendek, hanya 63 tahun dibanding nabi-nabi sebelumnya sampai ratusan, bahkan ada yang ribuan tahun. Tapi kenapa menjadi penghulu para nabi? Karena kemuliaan Al-Quran, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala.
termasuk kemudian peradaban manusia. Dulu Jazirah Arab itu pada masanya itu tidak diperhitungkan oleh bangsa-bangsa besar. Dulu ada dua negara besar, yakni Persia dan Romawi. Nah, Jazirah Arab itu tidak diperhitungkan karena memang secara geografis kondisinya tidak menguntungkan. Daerahnya tandus, gersang, tidak kemudian potensi, bahkan kemudian masyarakatnya itu jahil, bodoh, sering berperang antara suku. Mereka sering kemudian bahkan membunuh anak-anak perempuan mereka. Mereka kubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka. Saking bodohnya penduduk Jazirah Arab saat itu, khususnya penduduk Mekah. Tapi ketika kemudian Allah turunkan Al-Quran ke penduduk Arab, ke penduduk Makkah, kepada Nabi Muhammad SAW, maka kemudian Jazirah Arab dalam waktu yang sangat singkat kemudian menjadi negara yang kemudian menjadi mercusuar peradaban dunia, melampaui negara Persia dan Romawi. Bahkan 10 tahun setelah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, 10 tahun saja Jazirah Arab itu semuanya masuk dalam pakuan Islam, dan kejayaannya dan kehormatannya dan kemuliaannya menyaingi negara-negara besar pada saat itu. Kenapa itu? Itu juga karena Al-Quran, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Sahabat-sahabat Nabi yang mulia itu juga sebagaimana kebanyakan penduduk Jazirah Arab juga jahil, bodoh, melakukan perkara-perkara yang syirik, perkara maksiat lainnya. Tetapi kemudian Allah muliakan, bahkan seorang budak belian seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, kemudian Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena Al-Quran, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terus terjadi sepanjang sejarah, kurang lebih 1300 tahun. Ketika umat ini masih berpegang teguh kepada agamanya, kepada Al-Quran dalam seluruh tatanan hidup dan kehidupan mereka, maka Allah senantiasa memuliakan umat ini. Tetapi sayang, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kemudian orang kafir barat datang kemudian memberikan racun pemikiran yang disebut dengan sekularisme atau Fasluddin Hanil Haya, berusaha untuk menjauhkan umat ini dari agamanya, dan kemudian umat ini tertarik dan kemudian sedikit demi sedikit meninggalkan agamanya, maka kemuliaan itu juga sedikit demi sedikit ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga hari ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kemudian kita berislam, keberislaman kita umumnya hanya pada tataran ibadah-ibadah ritual. Di masjid kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi dalam interaksi kehidupan kita sehari-hari, dalam urusan keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita, tidak lagi kemudian kita merujuk kepada Allah atau kepada Al-Quranul Karim, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Sungguh pada bulan Ramadan itu kami turunkan Al-Quran. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Sebagai petunjuk rahmat, sebagai petunjuk dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi itu fungsinya Al-Quran, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nahl Allah mengatakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan Al-Quran ini adalah untuk tibyana likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Artinya segala perkara apapun dalam kehidupan kita ini, urusan keluarga kita, urusan pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, itu semua Allah sudah jelaskan sebagai rahmat, petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang berserah diri. Inilah hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kemudian kita ingin kembali mulia sebagaimana kemuliaan yang diberikan kepada umat-umat terdahulu, kepada Rasulullah dan para sahabatnya, maka tidak ada cara lain kecuali umat ini kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, yang kemudian dulu telah memuliakan umat ini pada awalnya, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jikalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan bukakan pintu-pintu barakah dan langit dan bumi. Itu jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu terbukti 1300 tahun yang lalu. Tetapi selanjutnya Allah mengatakan, walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan tetapi kebanyakan mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami berikan mereka siksa, beri mereka azab atau siksa sebagaimana yang telah mereka kerjakan, sebagai balasan apa yang mereka kerjakan.
Nah, ini yang harus kemudian menjadi agenda kita ke depan, bapak-bapak, ibu-ibu, menjadikan anak-anak kita, anak dan cucu kita, keturunan kita menjadi generasi Al-Quran. Karena kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian ada orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Insya Allah dengan kembali kepada Al-Quran, umat ini akan kembali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, dan insya Allah di akhirat kelak pasti juga Allah akan muliakan. Sebaliknya, ketika kemudian umat ini berlama-lama untuk kembali kepada tuntunan Al-Quran, maka selama itu mereka akan dihinakan oleh Allah di dunia, dan pasti juga di akhirat akan dihinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.